Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham di sektor komoditas hari ini, oil, nikel, dan beberapa komoditas lainnya. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,58% ke harga 5.961 dan transaksi sampai saya buat video ini di 11,3 triliun. Tutupannya di 5.967, naik 5 poin. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG hari ini sempat rebound tapi tertekan lagi. Tiba-tiba mendekati jam 10 apa jam 11 tadi tuh muncul seller. Ya, sempat naik kan. Habis itu muncul seller tuh di grup Pak PP, di grup ya sektor komoditas hari ini ya. Selain batubara hari ini rebound, Big Bang juga rebound tipis. Jadi untuk IHSG besok gimana nih? Kalau melihat kondisi seperti ini, kalau pandangan saya ya memang cenderung lebih ke bawah. Tapi kalau misalnya ada sentimen bagus nanti malam tiba-tiba, hari ini ya bisa aja rebound. Kalau dia besok rebound bisa menguji kembali lagi 6.175, 6.200 dan masih berpeluang turun. Kenapa? Ada gap udah ditutup yang di 5.800 kemarin ya yang tutupnya. Oh belum ya, 5.800 belum ditutup. Gap itu gap terdekat yang potensi bisa ditutup. Dan gap terjauhnya itu ada di 5.040. Nah kita lihat, tapi apakah bisa make money atau dapat profit di kondisi IHSG seperti ini? Bisa. Bapak Ibu lihat aja, tadi banyak saham-saham yang rebound kan? Antam rebound, kalau pas Bapak Ibu lihat. Habis itu Big Bang rebound. Bank Mandiri tadi ngasih 3%, turun dari low-nya tuh naik sekitar 150-an poin. Ya, tadi grup Bornet Trader cuma satu saham ditradingkan. Sebelum open market tuh saya suruh antri beli PTRO di 1990 sampai 1950 dan take profit di 2100 sampai 2160. Tadi tertingginya di 2130. Lumayan dikasih 6%. Ya bungkus saja. Kalau nggak bungkus hari ini malah koreksi dalam kan. PTRO berkoreksi berapa tuh? 9% apa ya? Jadi saat ini IHSG masih berpeluang turun, tapi besok bisa ada technical rebound. Kalau menurut saya besok mencoba technical rebound lagi. Candle hammer terbalik seperti ini memang lebih cenderung ke bawah, apalagi MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Dan juga IHSG itu ya sudah lower low kemarin. Itu aja dulu untuk IHSG. Lanjut, saham pertama Medco yang ditutup di harga 935 terkoreksi 3,6%. Medco ke bawah. Dia susah menembus 980-nya lagi, ya ada potensi ke bawah walaupun hari ini inside bar. Kalau mau bagus, Medco kalau bisa minggu ini atau maksimal minggu depan, kalau mau bagus di April ya, tembus dulu 1000. Kalau tembus 1000 aman. Kira-kira mampu nggak 2 minggu ke depan? Kalau mampu target 1080, 1120 tuh ada peluang. Bahkan mungkin 1200. Tapi kayaknya berat ya. Kecuali IHSG bullish. Mungkin. Kalau dia tembus 1200. Tapi kalau menurut saya ya maksimal di April ini pun kalau mampu rebound ya 1100, 1120. Itu aja. Jadi saat ini yang punya Medco gimana nih? Ya coba pertimbangkan stop loss saja. Kalau dia jebol 900 udah. Besok lower low 900 buang aja Medco. Saat ini ya lebih ke cuan bungkus lah. Itu. Lanjut. Kedua, Elsa yang ditutup di harga 390 menguat 4,27%. Elsa balik ke atas 380. Mudah-mudahan nih aman. Ya mudah-mudahan. Ingat aja kalau Bapak Ibu ada yang beli Elsa di 390 hari ini, kalau besok jebol lagi 380 buang aja deh. Hari ini dia jebol 380 tuh karena opennya di 364. Wih lumayan ya, 364 ke 390 tutupan 26 poin. Bagi 4-6% dapat profit lumayan ya. Ya seperti hari ini tuh lebih ke saham-saham buy on weakness, buy on support. Ya bukan buy on breakout. Tapi kalau Bapak Ibu nekat tadi 380 buy on breakout ya silakan juga ya. Setiap strategi itu kan ada plus minusnya. Tapi memang kecenderungan minggu ini dari kemarin itu di grup Bornet Trader tuh beli buy on weakness, buy on weakness. Koreksi ambil, koreksi ambil. Ya, kemarin cuan Pani. Bayangin kalau pengen profit lebar, hari ini Pani turun 9% apa 7% tuh. Cuan turun 14%. Kemarin kalau nggak take profit di 3-5% tuh habis kena bantai lagi kan. Itu. Pokoknya kalau Bapak Ibu dapat profit, ya nih misalnya ya
Sudah beli hari ini dan profit hari ini, mending bungkus saja deh. Jangan berharap dulu membalas kerugian yang lama-lama, atau berharap mengurangi profit, mengurangi loss yang floating loss yang nyangkut. Jangan, Bapak Ibu fokus saja ya. Kalau trading jangka pendek ya fokus saja berapa persen, di 3 sampai 5%, 6% bungkus dulu gitu ya. Jangan langsung mau berharap entry langsung mengganti saham yang rugi kemarin. Misalnya kemarin cut loss putus harapan, cut lossnya 10-15%, atau ada floating loss yang 10-15% bahkan lebih. Jadi berharap habis beli saham hari ini tuh untung saham ini bisa 10-15% atau 30%. Jangan seperti itu. Ya cuan bungkus saja dulu sambil mengurangi kerugian yang sebelumnya. Itu ya. Kalau Bapak Ibu memaksakan dengan harus cepat mengganti kerugian yang kemarin mungkin. Ya kalau kemarin cut loss 3%, hari ini sangat mungkin diganti 3% atau 4% kan. Tapi kalau 10% Bapak Ibu cut loss kemarin berharap hari ini bisa ganti 10%, ya kayak berat. Apalagi yang cut loss 10-15%, 20%, atau menutup kerugian yang floating loss. Ya, itu. Jadi ya menurut saya saat ini lebih ke cuan bungkus saja lah. Tapi kan Antam tadi bisa naik 11% tuh. Rugi dong kalau saya cuma dapat 5% atau 3%. Ya kita nggak ada tahu kan kenaikan sahamnya. Ya kalau melihat Antam, kalau melihat yang lain gimana? Nah, lihat brand cuan atau lihat PTRO tadi sudah dapat 6%. Gara-gara berharap lebih, malah floating loss berapa tuh PTRO? Floating loss 9%. Mau nggak seperti itu? Ya kan? Nah itu. Jadi ya kembali ke masing-masing lah. Ya soal time frame aja. Kalau Bapak Ibu time frame-nya panjang, ya nggak masalah. Kalau nggak di TP dulu. Ya mungkin berharap balik ke harga wajarnya, tapi butuh waktu kan. Time frame-nya pasti lebih lama. Itu ya. Jadi itu aja untuk Elsa. Pokoknya Elsa ingat besok kalau dia di bawah 380 lagi lemah. Kemana arahnya? Kalau melihat historinya tuh ada resisten kuat di 2023 itu di 340. Ah, ke situ kemungkinan besar 340, 348. Ingat, jebol 380 peluang besar ke bawah. Elsa, lanjut Pegas yang ditutup di harga 1490 menguat 3,11%. Asing, gak ada jual beli. Pegas. Nah, ini Pegas juga aman sebenarnya. Walaupun dia 2 hari minggu ini membentuk lower high. Ini tapi kondisinya masih sideways. Ya, kecuali besok dia kembali turun di bawah 1450. Ya udah selesai, gagal ke bawah dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat Mas CD-nya ini sudah mau dead cross, tapi karena hari rebound dia mulai melandai, menyempit lagi kan. Nah, kalau besok dia turun lagi jebol 1450, udah ke bawah. Kemana arahnya? Menutup gap minimal 1300-an ya, dari 1450 1300 tuh ada potensi turun downside 10%. Ya, kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama silahkan di hold. Tapi kalau Bapak Ibu trading time frame-nya pendek ya 3% buang dulu. Gitu aja, tergantung time frame ya, strategi itu. Jadi Pegas kalau saya belum berani beli saat ini, walaupun candlenya bagus, bullish engulfing, tutupan di harga tertinggi. Tapi saya menghindari saat ini beli saat hijau. Ya, saya lebih memilih beli saat merah. Ya, tapi kan merah bisa terus turun. Hijau belum tentu turun, bisa aja terus naik. Ya, itu kembali ke masing-masing ya. Yang penting punya plan. Ya, misalnya Bapak Ibu kebeli ya, pokoknya jebol 1450 besok buang aja dulu. Lemah, tanda Pegas. Ya, Pegas. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 770 menguat 0,65%. PGEO aman, harusnya aman. Kalau nggak jebol 740, ingat aja 740 jebol lagi udah selesai dulu. Kalau ditanya boleh beli nggak, kan ini merah, nggak merah, ini candle aja merah, tapi kan dia naik 0,65% dan jauh dari support. Supportnya 740, 750 jauh. Jadi saya lebih wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu mau silakan ya. Saat ini untuk PGEO, target PGEO kalau mampu rebound di SK rebound 2 hari 3 hari ke depan itu, atau seminggu ke depan, target naiknya itu bisa 810, 830 PGEO. Itu. Lanjut MDKA yang ditutup ARB ke harga 1040. MDKA, waduh, amblas ya. Lumayan dalam nih MDKA. 2 hari beruntun dia turun dari 1400
turun berapa persen ya? 27%. Ya, kalau Bapak Ibu masih nyangkut ya udahlah. Kalau menurut saya lah ya, hot aja lah. Percaya aja dengan fundamentalnya. Kalau cut loss 27% tuh Bapak Ibu pasti bingung, pasti keganggu psikologisnya. Pikiran kacau, apalagi mungkin dananya besar di sana kan. Jadi mungkin kedepannya nanti Bapak Ibu tuh asal-asalan beli saham, yang penting mau membalas kerugian dari MDKA. Ya kalau menurut saya Bapak Ibu siap menyimpan uangnya setahun ke depan, kira-kira nggak dipakai uangnya setahun ke depan, hot aja. Ya udah sabar, kuncinya sabar aja. MDKA kalau dihitung dari puncak tertingginya April, berarti sudah 2 tahun lalu. April 2022 itu puncak tertingginya 5.800. Terus dia turun lumayan dalam ya. Sekarang turun 81%. Murah nggak kira-kira MDKA saat ini? Kalau menurut Bapak Ibu, tinggal lihat, cek. Kalau bingung cara menghitung apakah MDKA ini murah atau enggak, apakah ini layak di hot, apakah ini bisa di average down atau berapa kali average down-nya, Bapak Ibu tuh bisa menonton video cara average down saham-saham fundamental bagus di external community YouTube Borneo Trader. Di sebelah tanda notifikasi, tanda lonceng itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Di Pro Trader itu juga ada analisa saham-saham yang seminggu ini menarik diperhatikan. Itu ada di situ. Kalau Bapak Ibu mau cara average down tuh harus menggunakan Stockbit ya. Ya itu sudah terbuka, tinggal Bapak Ibu masukin kodenya, terus pilih indikatornya, itu ada cara average down-nya. Kalau Bapak Ibu minat average down. Tapi harusnya saat ini MDK itu sudah under value ya. Karena dari puncak tertingginya dia turun 81%. Dan Bapak Ibu perhatikan juga, MDKA ini kenaikannya tuh organik. Kenapa? Waktu itu tuh fundamental membaik ya. Dan dia turun ya memang ada distribusi. Beda saham yang kenaikannya cepat ya. Dalam 1 bulan bisa 100%, 200% ya. Seperti WiFi, data, apalagi ya. Yang naik-naik tinggi tuh. Ini kan beda. Jadi wajar penurunannya juga stabil ya. Saat dia turun pelan, turun lagi. Nah itu. Jadi menurut saya saat ini ya kuncinya sabar aja. MDKA. Trading jangka pendek bisa nggak? Bisa. Lihat besok. Kita lihat di area berapa ya? Kita lihat hitung rounding topnya nih. 780. Terlalu dalam sih kalau 780 ya. Mungkin 1000 lah. Kita lihat di 1000 nanti. Kan harga angka genap tuh. Level psikologisnya. MDKA. Itu aja. Lanjut, MBMA yang ditutup di harga 242 terkoreksi 5,46%. Asing belum dibuka. Energi terbarukan MBMA juga belum. Jadi saat ini MBMA kemungkinan bisa rebound besok nih. Kita lihat ya. 240 tuh support harus dijaga. 3% buang aja lah ya. Berapa berarti? 236. Udah buang aja 236. Target kemana nih kalau jalan? Ya 260, 270. Mudah-mudahan kalau nggak ada koreksi lagi dan besok ada perlawanan di area 240 bisa sideways MBMA ya. Kita lihat red sideways-nya berapa? 238, 240 support, resisten sekitaran 260, 270 untuk MBMA. Itu aja. Lanjut, BRPT yang ditutup di harga 600 terkoreksi 6,97%. BRPT habis hijau merah lagi dan hari ini malah lower low. Jadi ini level psikologis juga 600 perubahan paksi harga. Kalau nggak mampu bertahan besok lower low lagi, jebol toleransinya 590, ya udah potensi 550 500. Ingat aja itu dot cat bond lagi lanjut ke bawah. Lihat pokoknya Bapak Ibu level psikologis 590 jangan jebol besok. Gak usah panjang lebar analisanya. Kalau besok ada perlawanan, kalau mau entry silakan ya, pertimbangkan stop loss kalau jebol 590 ya. BRPT. Lanjut, brand yang ditutup di harga 4.250 terkoreksi 10,3%. Langsung saja ke teknikalnya. Brand support 4.000 harus dijaga. Besok bisa rebound nggak? Bisa rebound ya. Target rebound masih sama, resisten kuat 5.000. Bisa nggak naik 20%? Ya mungkin. Apa yang menjadi pertimbangannya kalau dia bisa naik 20% bahkan lebih? Tanggal 11 hari Jumat itu MSCI akan rilis apakah brand dan cuan kalau nggak salah ya bisa masuk dalam kualifikasi rebalancing MSCI di bulan Juni nanti. Kalau dia bisa masuk ya, pengumumannya tuh harusnya tanggal 11 April ya.
Nah, kalau potensi masuk udah terbang. Brand harusnya besok dan lusa tuh bisa terbang atau Senin. Kalau besok jebol 4.000 ya indikasi agak lawan ya. Kenapa? Ya potensi bisa gagal karena 2 hari ini tertekan. Nah, ini nih harus jadi momentumnya besok rebound. Yang 4.000 kita lihat brand. Itu aja dulu untuk brand. Lanjut Antam yang hari ini cukup menguat 5,35% ke harga 1475. Antam, bayangin Bapak Ibu, ada yang beli saat hijau, ada yang beli di atas 1550, mungkin ada. Coba apa pertimbangannya Bapak Ibu ya? Coba evaluasi diri. Apa yang menjadi pertimbangannya, bisa tulis di kolom komentar biar kita cari solusi atau apa yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu ke depannya. Jangan lagi menghindari ya beli terlalu tinggi. Tuh, kalau beli di atas 1550 tuh apa pertimbangannya? Sedangkan dia itu sudah naik ya. Dari low kemarin itu di 1400, dia naik ke sampai 1550 tuh, naik 10%. Kalau Bapak Ibu ada yang berani beli, itu pertimbangannya apa? Di saat kondisi IHSG yang seperti sekarang. Saya aja nggak berani loh kalau beli di atas 5%. Tadi makanya saya nggak berani beli itu. Pas dia tembus EMA 200-nya ini saya, wah jangan dulu deh. Ya sebenarnya kalau beli di atas 1480 atau 1500 tuh sempat naik ke berapa tuh? 1575. Lumayan kan 4% 5%. Tapi ya saya menghindari. Kenapa? Ya resikonya saya pikir. Jadi saat ini gimana untuk Antam? Sebenarnya aman. Asalkan dia nggak jebol lagi. Ya seharusnya sih 1450 ini jangan jebol lagi. EMA 200-nya ini jangan jebol lagi. 2 candle 2 hari ini itu pembalikan arah. Kalau benar ya IHSG kuat, tapi Bapak Ibu bisa kasih toleransi 1400. Misalnya kebeli di harga penutupan ya. Koreksi jebol 1400, kalau mau pertimbangkan stop loss aja dulu. Jangan ditahan-tahan lagi. Kecuali Bapak Ibu time frame-nya lebih lama. Kalau berminat atau mau belajar trading jangka pendek, pakai trading plan, pakai stop loss ya. Stop loss kalau jebol 1400. Udah, kalau dia membentuk lower low, gagal. Itu ya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi besok bisa nggak beli? Ya bisa. Malah mepet support, lossnya masih makin kecil. Itu ya. Antam ini sentimen pendapatan dan labanya cetak rekor tertinggi, makanya dia rebound ya, mungkin dari emasnya. Nah jadi saat ini Antam ya ada potensi masih bisa bertahan lah, masih bisa naik kalau menurut saya. Kalau IHSG naik, rebound ya Antam. Itu aja untuk Antam. Lanjut Inco yang ditutup di harga 1840, terkoreksi 4,66%. Langsung saja ke teknikanya. Inco 2000-nya jebol 17 berapa nih? Kita hitung aja ya. Jangan mengira-ngira. Kita pakai retracement nih. Wah, terlalu dalam retracementnya ya. Wah, ini bisa rebound nih. Kenapa? Dia di 161,8-nya. Kalau ditarik single high. Tapi kita kasih toleransi bawahan dikit, 1750. Nah ya tergantung Bapak Ibu lah ngasih toleransi. Tapi saya kasih toleransi 1750. Besok kalau ada koreksi itu menarik tuh. Kalau menurut saya bisa ya buy on weakness lah. Tapi lihat kondisi market dulu besok. Kalau menurut saya besok bisa jadi candle terakhir koreksi dulu. Terakhirnya koreksi terus ada teknik rebound. Nah setelah itu baru mungkin sideways atau kembali turun jebol. Tapi kemungkinan besar Inco bisa sideways nih. Ya, kalau stabil aja IHSG, Inco bisa sideways, supportnya 1750. Kita lihat Inco ya. Itu lanjut Tins yang ditutup menguat 8,92% ke harga 915. Tins nah kembali ke atas 875. Titik amannya itu ya, berarti ini bisa indikasi false breakdown. 1 hari jebol terus rebound. Dan MACD juga, dan lihat MACD-nya memang belum mendukung, tapi volume mendukung. Yang seperti ini sudah terlihat kan, 870 jebol, buang. Udah 865 buang aja, nggak lemah. Pokoknya dia kalau sudah skandal seperti ini, breakout dengan volume harusnya bertahan. Yang membuat kita nggak mau cut loss, tiba-tiba muncul harapan tuh ya melihat floating loss. Floating lossnya mungkin rupiahnya besar, jadi tiba-tiba muncul harapan. Pokoknya disiplin aja kalau nekat beli Tins. 870 jangan jebol. Ya, Tins. Target Tins kemana? Nutup gap 960 970. Kalau rebound 1-2 hari ke depan. Bahkan ya atau seminggu ke depan lah.
Pokoknya kemungkinan besar kalau minggu ini nggak jebol 870 sideways. Ada potensi tin sideways, range sidewaysnya 870 support, resisten 970 tins. Lanjut Akra yang ditutup di atas 900 terkoreksi 7,21%. Akra bisa mantul besok ya. Tapi ya lihat besok aja dulu. EMA serinya dead cross mengarah ke bawah. Support selanjutnya, support kuatnya itu sebenarnya 800 tuh bisa jadi support kuat. Nah, kalau besok koreksi sampai 800 tuh malah saya sih buy on weakness, pejam mata buy on weakness kalau ada koreksi di 800 820 sampai turun situ. Ya tinggal stop loss saja 790 atau 785. Lihat besok Akra ya. Tapi apakah pasti turun nggak? Ini ada support juga 900. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau dia besar rebound besok ya mungkin sideways 900 support, resisten 980. Bisa sideways di atas ini atau ini kondisi satunya, atau dia sideways di area bawahnya 800 support dan resisten 900. Sideways di area ini atau sideways di area ini. Kita lihat nanti untuk Akra ya. Lanjut ESA yang ditutup di harga 580 menguat 7,4%. Nah ini ESA juga sempat opennya 535 kan. Lumayan ya, dibawa ke 580 berarti 10%. Nah, ESA cukup oke. Ya ESA bagus. Kemarin dia mantul dari 500 510 dan sideways. ESA sideways. Kemungkinan besar besok melanjutkan kenaikan karena tutupan di harga tertinggi ada peluang menguji 600. Tapi kayaknya berat kalau tembus ya. Potensi bisa sideways. Catatan jangan jebol 540 aja. Kemungkinan besar sidewaysnya ESA ini di area 1 ini 540 support, resisten 600. Kemungkinan tektok di area ini ya. Untuk ESA itu aja. Jadi kalau mau menarik ya beli deket-deket support minornya ini 540 550 area entry. Ya cut loss saja 535 ESA. Saham terakhir NCKL yang ditutup di 560 terkoreksi 5,08%. NCKL drop juga NCKL ya. Waktu itu ada candle 3 watt soldier ya, tapi memang ada sentimen kemarin 5 gara-gara habis libur ya wajar drop dalam ya. Kemarin 15%, hari ini turun 5%. Dan apakah ada potensi rebound? Ada potensi rebound. Tetap ada potensi rebound. Tapi target reboundnya nggak jauh-jauh, mungkin 580, 590, 600 maksimal. Support kuatnya sekarang di berapa? 500 perubahan praksi harga. Jadi misalnya besok malah koreksi, incar deket-deket 500. Nggak harus besok ya, dia 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, atau minggu depan. Itu untuk NCKL ya. Harga sekarang harga tanggung. Ya memang bisa rebound. Tergantung Bapak Ibu. Kalau bingung melihat kondisi seperti itu, lihat bid offer saat live market. Gimana menganalisanya itu Bapak Ibu bisa pelajari. Ya bukan teori-teori yang seperti buku, tapi teknik membaca bid offernya. Angkanya tuh real ya, langsung lihat live trade. Kalau tertarik belajar, link 3 di deskripsi, pilih kelas scalping itu, tapi akan buka nanti di bulan Mei ya. Tapi kalau daftar sekarang Bapak Ibu langsung saya joinkan di grup. Saya kasih link video rekaman di Maret bulan lalu untuk melihat belajar, dan nanti tinggal kembali live Zoom di bulan Mei lagi ya, sambil evaluasi apa yang menjadi kendala, dan tetap saya bantu selama Bapak Ibu belajar. Grupnya juga free, bukan grup alumni, tapi saya aktif memberikan saham-saham bukan cuma angka ya, tapi bid offer ya, biar Bapak Ibu cepat mempelajari. Kalau tertarik, link 3 di deskripsi. Itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya, dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.